Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang baru aja mampir di channel YouTube aku, kenalin, nama aku Suryaningsih. Aku seorang PNS di salah satu instansi pemerintah kota Yogyakarta. Aku memiliki anak usia 2,5 tahun dan saat ini aku baru saja menyelesaikan ujian akhir semester di Universitas Terbuka semester akhir dan sekarang tinggal menunggu hasil ujian akhir semester. Selanjutnya juga menunggu pengumuman kapan wisuda. Nah, kenapa aku bikin video ini? Karena akhir-akhir ini aku mendapatkan banyak banget pertanyaan dari teman-teman, apakah kuliah di Universitas Terbuka itu sebenarnya sulit atau tidak? Jujur, sebelum aku masuk meneruskan dari D3 akuntansi lanjut S1 akuntansi di Universitas Terbuka ini, aku juga mempunyai pertanyaan yang sama. Sebenarnya kuliah di Universitas Terbuka itu sulit apa enggak ya? Jadi di video kali ini aku mau berbagi pengalaman pribadi aku selama mengikuti kuliah di Universitas Terbuka. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dalam mengatasi kebingungan kalian, sekaligus sebagai pertimbangan teman-teman yang mau melanjutkan kuliah atau mau kuliah di Universitas Terbuka. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama. Banyak orang mengira kuliah di Universitas Terbuka itu mudah karena kuliahnya online, padahal tidak seperti itu ya teman-teman. Mungkin memang benar kuliah online itu memang mudah karena waktunya fleksibel, tapi kita itu dituntut untuk belajar mandiri. Kita memahami materi sendiri, kita melihat video tutorial itu juga sendiri, kita tidak ada yang mengingatkan tugas kita. Jadi kalau tugas kita itu tidak dicicil, maka dia akan menumpuk dengan sendirinya. Yang kedua, tantangan terbesar menurut pribadi aku sendiri yaitu cara membagi waktu. Karena aku adalah seorang ibu bekerja dan memiliki seorang anak 2,5 tahun lebih dan memiliki suami LDM, maka aku harus bisa pintar-pintar mengatur waktu. Tugas-tugas, diskusi-diskusi aku kerjakan di malam hari saat anakku tidur dan pada saat waktu luang. Yang ketiga, mungkin ada yang mengira mungkin tugas-tugas di UT itu hanya sedikit. Padahal menurut aku pribadi ya, tugas-tugas di UT itu lumayan banyak ya, karena tidak cuma tugas yang keluar 2 minggu sekali, tapi ada diskusi-diskusi juga yang keluar tiap minggu. Selain itu, kita juga harus memahami tutorial online, materi-materi yang keluar tiap minggunya. Jadi tiap minggu itu keluar diskusi yang harus kita kerjakan. Di minggu selanjutnya juga keluar diskusi yang harus kita kerjakan. Sekaligus ada tugas yang harus kita kerjakan. Masing-masing itu punya waktu ya. Kalau diskusi itu waktunya seminggu, kalau tugas itu waktunya 2 minggu. Nah, itu aku belajar memanage waktu benar-benar supaya tugas-tugas, diskusi-diskusi itu tidak menumpuk. Bayangkan aja misalnya kita ambil ada 7 mata kuliah. Di minggu pertama itu keluar semua diskusi 7 mata kuliah itu harus selesai dalam seminggu. Nah, di minggu selanjutnya keluar lagi diskusi yang keluar 7 mata kuliah juga dan ada tugas 7 mata kuliah itu. Tapi deadline-nya 2 minggu. Kalau yang diskusi 1 minggu. Nah, harus pintar-pintar tuh bagi waktu. Yang keempat yaitu menurutku yang paling penting adalah niat. Menurutku kuliah dimanapun sebenarnya akan terasa sulit kalau tidak memiliki niat teman-teman. Tapi kalau memang punya tujuan yang jelas, pelan-pelan semua bisa dijalani. Aku sendiri merasa capek saat aku udah capek-capek pulang kerja, terus ke rumah masih harus mengurus anak, dan malam itu aku harus bangun lagi untuk membuka laptop mengerjakan tugas-tugas. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Toh nyatanya aku juga bisa mengurus anak dan suami LDM. Yang kelima, apakah menyesal kuliah di Universitas Terbuka? Jawabannya tentu saja tidak, teman-teman. Aku bersyukur memilih Universitas Terbuka. Aku beruntung banget ada universitas ini karena aku bisa kuliah, bisa kerja, bisa mengurus anak. Karena sistemnya itu fleksibel, bisa dikerjakan pada saat kita memiliki waktu longgar, lalu bisa dikerjakan di mana aja, kapan saja bisa tetap melanjutkan pendidikan. Buatku ini adalah pilihan yang paling sesuai banget dengan kondisi hidupku saat ini. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa aku bagikan. Jadi kesimpulannya kalau menurut aku sendiri itu mudah atau tidaknya tergantung niat dari teman-teman. Kalau kita udah niat, nah itu bakalan mudah ya teman-teman.
dan juga disiplin, pandai membagi waktu, jangan sampai tugas atau diskusi itu menumpuk. Sebisa mungkin dikerjakan secepatnya sehingga bisa disegerakan dikoreksi dosen keluar nilainya. Kalau masih ada batas waktu tenggat pengumpulan tugas atau diskusi, nah itu kalau dosennya itu baik, biasanya kita bisa melakukan revisi jawaban kita sehingga nilai dari tuton itu bisa naik, tutorial online kita bisa naik, bisa kita revisi jawaban kita. Oh iya, aku lupa, ada juga nih yang paling penting, yaitu biaya kuliah di universitas terbuka ini cukup sangat terjangkau teman-teman, sangat murah. Per semester itu bisa 1,5 mungkin ya, sampai 1,7 atau 1,8, itu beda-beda tergantung dari SKS yang kita ambil dan mata kuliah jurusan apa yang kita ambil gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya sudah aku kesimpulkan, tidak mudah tetapi sangat mungkin dijalani. Kuncinya yaitu disiplin, manajemen waktu, dan kemauan untuk terus belajar. Kalau teman-teman punya pertanyaan tentang universitas terbuka atau ingin berbagi pengalaman lainnya, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa di video berikutnya kita akan jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.